Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penyelesaian masalah program linear dengan solver Excel ya. Ini merupakan penyelesaian masalah program linear menggunakan metode simplex. Metode kedua yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear selain menggunakan metode grafik. Ini utamanya ketika variabel keputusan yang ada itu lebih dari 2. Baik, kita akan lihat bagaimana kita nanti akan melakukan penyelesaian masalah program linear menggunakan Excel solver. Oke, ini adalah masalah yang dihadapi oleh Beaver Creek Pottery Company, yaitu mengenai product mix problem atau masalah pencampuran produk atau pembuatan produk ya. Jadi ini kemarin ini adalah persyaratan sumber dayanya, ada 2 macam, yaitu tenaga kerja ahli dan tanah liat. Nah, kemudian barang yang dibuat itu adalah mangkuk dan mug. Kemudian profit dari penyusunan atau pembuatan mangkuk dan mug itu untuk per unitnya adalah $40 untuk mangkuk dan $50 untuk mug. Kemudian ini adalah ketentuan ketika kita mau menggunakan sumber daya tenaga kerja maupun tanah liat untuk membuat mangkuk ataupun untuk membuat mug. Nah, ini kemarin kemudian ketersediaan sumber dayanya adalah 40 jam kerja per hari dan ketersediaan tanah liatnya adalah 120 lbs per hari. Ini kemarin sudah kita bahas sebelumnya, bahkan sudah kita selesaikan menggunakan metode grafik atau solusi grafik. Kemudian dari masalah yang dihadapi itu, kita memperoleh masalah programnya seperti ini adalah bentuk model matematikanya ya. Dari masalah yang dihadapi oleh Beaver Creek Pottery Company ini yang nanti akan kita selesaikan menggunakan metode Excel solver. Nah, sebelumnya untuk dapat menyelesaikan menggunakan metode Excel solver, kita harus memunculkan dulu atau menuliskan dulu informasi yang sesuai dengan model matematika tadi, yaitu bahwa produknya ada 2, yaitu mangkuk dan mug. Kemudian profit per unit dari mangkuk adalah $40 dan profit per unit dari mug adalah $50. Kemudian sumber daya yang tersedia itu ada 2, yaitu tenaga kerja dan tanah liat. Kemudian ketersediaan tenaga kerja adalah 40 jam per hari dan ketersediaan tanah liat itu adalah 120 lbs per hari. Nah, kemudian untuk membuat untuk membuat 1 unit mangkuk dibutuhkan 1 jam kerja. Dan untuk membuat 1 unit mug dibutuhkan 2 jam kerja. Sehingga untuk penggunaannya nanti adalah 1 jam kerja kalikan banyaknya mangkuk yang diproduksi ditambah 2 jam kerja kali banyaknya mug yang diproduksi. Nah, nanti hasilnya ada di sini. Dia tidak boleh lebih dari 40. Begitu pula untuk penggunaan tanah liat, maka digunakan 4 kali banyaknya mangkuk yang diproduksi dan 3 kali banyaknya mug yang diproduksi. Nanti di sini hasilnya tidak boleh lebih dari 120. Berapa banyaknya mangkuk dan mug yang diproduksi nanti kita letakkan di sini di sel B10 dan sel B11. Kemudian profitnya nanti juga akan kita lihat, profitnya itu adalah hasil kali banyaknya mangkuk dengan profit per unit mangkuk ditambah hasil kali banyaknya mug yang diproduksi dengan profit per unit mug. Nanti kita letakkan di sini. Nah, kemudian nanti untuk dapat menyelesaikan masalah seperti itu, nanti kita menggunakan yang namanya data solver, ya, solver. Nah, untuk dapat memunculkan solver ini harus mengklik dari data terlebih dahulu. Nah, baru nanti akan muncul solvernya di sebelah sini. Kalau belum ada itu, maka nanti belum dapat dilakukan. Nah, kalau belum muncul bagaimana? Ya nanti akan kita lihat bagaimana cara memunculkan data solver ini.
solver ini. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah penggunaan dari tenaga kerja. Maka tadi seperti saya sebut sebelumnya, dia adalah jumlah dari hasil kali tenaga per unit untuk mangkok dikalikan banyaknya mangkok, berarti 6 C6 kali B10 karena banyaknya mangkok di sini. Kemudian muknya juga sama, 2 unit 2 jam per unit dikalikan banyaknya muk yang diproduksi. Baru jumlahnya kita letakkan di sini, berarti penggunaannya. Begitu pula untuk sel yang E7, sel E7 ya. Dari E7. Ini juga nanti harus kita isi. Jadi tidak diisi dengan angka 0 ini, tetapi harus dimunculkan dulu formulanya ini ya. Kemudian sisa ini adalah sisa penggunaan tenaga ketika sudah memproduksi mangkuk ataupun muk. Maka sisa ini diperoleh dari ketersediaan dikurangi oleh penggunaan. Maka dia adalah G3 dikurangi E6. Begitu pula untuk sisa dari tanah liat itu juga diperoleh dari G7 min E7, yaitu ketersediaan E7 dikurangi G7 dikurangi oleh penggunaan, yaitu E7. Ini variabel keputusannya nanti saya sebutkan letaknya di sini. Nah, ini tidak diisi dengan 0 dulu. Karena kalau nanti diisi 0 nanti tidak akan dapat diselesaikan, maka ini biarkan kosong dulu, tidak usah diisi, nanti akan terisi. Kemudian ada lagi profitnya. Nah, kemudian profitnya bagaimana? Ini adalah fungsi objektif. Juga sama formulanya, yaitu C4 ini banyaknya profit dikalikan banyaknya mangkuk produksi mangkuk, ditambah profit dari muk yaitu D4 dikalikan dengan banyaknya produksi muk, berarti kalikan B11. Nah, nanti setelah itu diisi, baru kita dapat memilih untuk klik data dan solver. Nah, kalau kita klik data dan solver, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari solver ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa tempat yang harus diisi. Yang pertama, ini namanya adalah set objektif atau fungsi tujuan atau fungsi objektif. Cara untuk mengisi fungsi objektif nanti cukup dengan tidak harus menghafalkan ini ya. Cukup nanti klik di bagian Excel yang tempat untuk fungsi objektif atau profit. Intinya ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita menginginkan nilai maksimal, berarti klik maksimal di sini. Kemudian untuk mengisi dari ini changing variable cell, ini adalah variabel keputusannya. Ini juga sama, tidak perlu menuliskan, cukup kita klik di tadi banyaknya mangkuk dan banyaknya muk dipisahkan oleh tanda titik 2. Baru kemudian langkah yang ketiga itu adalah menentukan atau menambahkan pembatasnya, yaitu dengan klik add nanti ya, klik add. Ini sebelumnya kosong dulu misalnya. Kalau kita klik add langkah yang ketiga, menambahkan add, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, yaitu kalau melihat tadi di Excel-nya, cell reference-nya itu atau pembatasnya itu adalah yang pertama itu adalah penggunaan dari tenaga kurang dari ketersediaannya. Tidak boleh lebih dari ketersediaan. Maka ini yang kita gunakan yaitu E6. Nah, ini yang saya tandai kuning, ini E6. Tinggal klik di sini maka akan muncul E6. E6 itu nanti dari mana? Nah, ini sudah C6 bintang B10 ditambah D6 bintang B11. Ini sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, kemudian dipilih tanda kurang dari atau sama dengan. Nanti ada beberapa pilihan tergantung kebutuhan kita. Baru kemudian di constraint-nya itu di keterbatasannya. Tadinya kan 40 ini. Nah, ketersediaannya 40. Tapi kita ambilnya tidak langsung menuliskan angka 40, melainkan di G6 ini. Cukup klik G6.
Selanjutnya kita tuliskan add, ya. Kita tuliskan add sampai kita dapatkan 2 pembatas tadi. Kalau langkah 3 sudah, nah tadi kita dapatkan ini isiannya ya, tapi sekali lagi tidak perlu menulis, cukup dengan klik di sel yang kita perlukan. Baru kemudian langkah keempat adalah klik di make unconstrained variables non-negatif. Jadi pembatas variabel non-negatif ini diklik di sini di tanda centang. Ini artinya pembatas berikutnya yaitu pembatas variabel persyaratan non-negatif. Kalau sudah, kita pilih untuk yang kelima, yaitu memilih metodenya simplex linear programming. Nanti ada beberapa pilihan, tapi Anda pilih yang ini saja. Baru kemudian klik di yang keenam, yaitu solve. Kalau diklik yang keenam, nanti Anda akan dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ketika ada hasil dari pilihan answer ini, kita tinggal mengklik di keep solver solution, kemudian klik di answer, ya. Ada pilihan banyak, 3 ini, tapi Anda klik saja di answer, kemudian klik outline reports, ini nanti berarti ada reportnya, kemudian baru klik OK. Nah, kalau sudah, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang seperti ini artinya banyaknya mangkok yang diproduksi ada 24, banyaknya mug yang diproduksi adalah 8, dan profit yang diperoleh itu adalah $1.360. Ini adalah sisa dari penggunaan tenaga dan sisa penggunaan tanah liat. Nah, di sini 0 artinya semua sumber daya habis digunakan untuk memproduksi mangkok dan mug, tidak ada sama sekali sisa. Nah, karena kita tadi klik di report, maka ada tampilan answer report seperti ini. Ini juga sama, menunjukkan bahwa profitnya $1.360, kemudian mangkuk yang diproduksi 24 unit, mug yang diproduksi adalah 8 unit seperti ini, dan sisanya adalah 0, sisa sumber dayanya. Itu tadi adalah cara untuk menggunakan Excel Solver. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel Solver langsung praktik di Excel-nya. Kita mulai untuk menggunakan Excel Solver-nya. Klik di data, ya. Jadi di sini kita klik data, maka nanti akan muncul solvernya. Nah, kita pilihkan, ini masih kosong, belum ada fungsi objektifnya. Nah, kita isikan untuk fungsi objektifnya adalah di bagian profit, tidak perlu kita menuliskan sekali lagi. Cukup klik di mana kita tadi menyiapkan profitnya, yaitu di sini tadi. Klik. Oke. Baru kemudian fungsi objektif ini memaksimalkan, maka kita klik di bagian maksimal. Berikutnya yang ketiga adalah menentukan variabel keputusannya. Nah, variabel keputusan ini diambil dari banyaknya mangkok dan banyaknya mug yang akan diproduksi. Maka kita tinggal klik saja banyaknya mangkok tadi di B10, kita klik, kita pisahkan dengan tanda titik 2, kemudian kita klik di bagian B11 mug. Nah, ini berarti variabelnya nanti ada 2, yaitu variabel banyaknya mangkuk dan banyaknya mug. Langkah yang ketiga adalah menambahkan pembatas. Caranya tadi sudah kita lihat, yaitu dengan cara menuliskan add. Kalau add sudah, lihat cell reference. Pembatas kita itu yang mana sih? Nah, pembatas kita itu ada 2, yaitu tenaga dan tanah liat. Kita lihat tenaga, yang pertama tenaga, pembatas yang pertama. Bahwa penggunaan tenaga ini, yaitu X1 ditambah 2X2, ini adalah penggunaannya tadi, tidak boleh lebih dari 140. Maka cell reference ini adalah diisi dengan penggunaannya, kemudian tanda kurang dari juga dipilih. Kalau kita klik di sini, kita mau milih yang mana tergantung persyaratan kita. Karena kita kurang dari atau sama dengan, kita pilih yang ini. Baru kemudian dia terbatas sebanyak berapa.
oh ternyata tenaga kerja itu sebanyak 40 dari G6. Tinggal kita klik G6. Kita tambahkan add karena kita mau nambahkan satu lagi. Nah, satu lagi berarti sekarang referensinya adalah E7 kurang dari atau sama dengan, nah kita letakkan dulu di sini kursornya, G7. Nah, sekarang tinggal kita oke. Jadi add ini kalau Anda mau menambahkan constraint lagi, maka silahkan add. Tapi kalau sudah 2 atau sesuai yang Anda punya, maka cukup dengan oke saja. Maka inilah tampilan dari pembatas yang kita punya. Jangan lupa klik di variabel non negatif. Nah, klik di sini. Kemudian dipilih solving metodenya. Ya, mau pilih yang mana? Saat ini kita pilih simplex, ya. Kemudian baru kita klik solve. Nah, hasilnya kita bisa melihat di sini. Hasilnya nanti ada keep solver solution. Nah, kemudian Anda bisa lihat milih di answer. Nah, diklik di answernya, diklik. Nanti kalau kita bercerita sensitivitas juga kita bisa klik di sensitivity, ya. Tapi nanti saat ini kita akan fokus di answernya. Oke, baru kemudian Anda mau menambahkan juga boleh, outline report juga boleh. Nah, baru kemudian oke. Nah, sekarang tampilannya adalah kita sudah tahu bahwa produksi mangkuknya sebanyak 24, kemudian produksi mugnya sebanyak 8, dan profit yang diperoleh adalah 1.360 dolar. Nah, ini di plus di sini. Tadi karena kita melihat atau mengklik untuk reportnya, maka report itu bisa dimuncul di sheet yang lain dari Excel ini atau dari file kita ini. Ya, kita lihat coba. Nah, ini adalah answer reportnya. Jadi ini profitnya 1.360, banyaknya mangkok ada 24, kemudian banyaknya mug ada 8, kemudian penggunaan tenaganya habis gitu ya. Nah, stacknya 0 itu artinya sisa penggunaan bahan dan tenaga itu 0. Artinya semua bahan juga digunakan habis dan juga semua tenaga juga habis. Itu kita bisa melihat di answer reportnya ini. Atau kalau di sheet-nya tadi, kita bisa lihat bahwa di sini jawabannya akan muncul 0 di sini, sudah muncul 0. Itu tadi bagaimana kita menyelesaikan masalah program linier menggunakan Excel Solver. Nah, demikian tadi cara menyelesaikan masalah program linier menggunakan metode simplex dengan bantuan Excel Solver. Nah, metode simplex ini merupakan metode yang lain selain menggunakan metode grafis. Jadi kalau metode grafis kemarin kita memiliki keterbatasan bahwa dia hanya dapat menggambarkan 2 variabel. Ketika lebih dari 2 variabel kita akan mengalami kesulitan. Tapi dengan menggunakan metode simplex nanti kita akan dapat menyelesaikan baik itu yang 2 variabel, 3 variabel atau lebih. Dan lebih-lebih dengan bantuan Excel Solver ini kita tidak lagi mengalami kesulitan di dalam perhitungan. Kalau secara manual nanti ada beberapa kesulitan dalam perhitungan. Apabila punya laptop Anda di Excel-nya itu belum ada solvernya, maka Anda bisa melihat di file, kemudian more, kemudian pilih option. Setelah itu dari option itu pilih yang add-ins. Nah, kalau add-ins-nya itu sudah diklik, maka di bagian bawah Anda tinggal pilih ada di minutes, itu nanti ada beberapa pilihan. Anda pilih yang tulisannya Excel add-ins, baru kemudian Anda klik go atau OK. Nah, setelah itu akan muncul Excel Solver di Excel Anda. Ya, apabila belum muncul, Anda bisa melakukan restart lagi. Oke, nanti silahkan. Cara ini digunakan untuk berlatih di rumah menyelesaikan dengan menggunakan Excel Solver. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.